Tabang malayo si bulan galudu, tabang mahampeh ka langit tinggi, guru pamong di awan maantas suami, baharok mahasiswa PPG mendapat sertifikasi. Ibarat burung Garuda yang terbang tinggi, guru pamong menyampaikan ilmu dan informasi dengan semangat yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Guru GTK hebat. Perkenalkan, saya Lydia Francisca, seorang pendidik PAUD yang berasal dari Kecamatan Pancun Soal, Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tahun 2023, saya diamanahkan menjadi guru pamong pada program PPG dalam jabatan dengan Lembaga Penyelenggara LPTK Universitas Negeri Padang. Saya bersama dosen hebat yang penuh inspiratif, Ibu Dr. Farida Mayar MPD. Berikut kisah sukses saya dalam menjadi pendamping sebagai guru pamong pada PPG Angkatan 2 dalam jabatan. Situasi awal. Pengembangan perangkat pembelajaran pada PPG dalam jabatan Angkatan 2 telah harus menggunakan kurikulum merdeka. Mahasiswa pada gelombang 2 yang berasal dari Sumatera Barat, beberapa dari mereka telah menerapkan kurikulum merdeka. Sedangkan di gelombang 3, mahasiswa yang dominan berasal dari daerah Sumatera Selatan, belum semuanya menerapkan bagian-bagian dari kurikulum merdeka. Di sini, peran guru pamong sebagai pendamping sangatlah besar untuk kembali mengulas konsep kurikulum merdeka PAUD untuk pendampingan pada desain perangkat ajar hingga praktik lapangan. Ketika mahasiswa mulai membuat perangkat ajar, mereka masih berfokus pada tema yang ada pada kurikulum sebelumnya. Mereka juga sedikit terkendala dalam merancang modul intrakurikuler berbasis proyek atau modul proyek P5. Dari permasalahan ini, penulis mulai memotivasi mahasiswa untuk bisa mendesain modul intra berbasis proyek ataupun desain modul proyek P5 agar dapat meningkatkan keterampilan literasi numerasi murid sambil menanamkan nilai-nilai karakter yang kuat. Untuk menjawab tantangan di atas, sebagai guru pamong, saya merancang strategi Garuda Tabang, yaitu gali potensi, membuka ruang diskusi, mendorong aksi, menerapkan, dan mengembangkan. Yang pertama, gali potensi. Guru pamong menggali potensi guru untuk bisa memetakan karakteristik lingkungan satuan pendidikan, isu lingkungan, kebutuhan belajar murid, dan permasalahan murid. Kemudian, mulai merancang topik yang berkenaan dalam pembelajaran untuk pemecahan masalah murid tersebut. Langkah yang kedua, atau ruang diskusi. Tahap ini merupakan kunci utama dalam strategi. Melalui diskusi terbuka, guru pamong dan mahasiswa dapat berdialog dengan jujur dan produktif, menciptakan suasana yang mendukung eksplorasi ide serta pemecahan masalah secara kolaboratif. Langkah yang ketiga yaitu Mahasiswa didorong untuk berinovasi dan mencoba berbagai metode pembelajaran yang relevan sesuai dengan konsep pembelajaran di PAUD. Yang keempat, tahap terapkan. Pada tahap ini, ide dan solusi yang telah didorong menuju aksi mulai diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, atau kembangkan. Ini adalah langkah terakhir dalam mengembangkan modul yang telah diterapkan melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Pengembangan ini juga didasarkan pada umpan balik dari pelaksanaan modul di lapangan, termasuk respon murid, hasil belajar, dan observasi guru. Dengan pengembangan yang berkelanjutan, modul ajar dapat semakin disempurnakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan situasi pendidikan di masing-masing satuan pendidikan mahasiswa PPG dampingan. Dari Bu Lydia masukannya dapat kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan merevisi LK atau modul ajar kita pada hari ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan strategi Garuda Tabang ini, guru pamong telah mengantarkan mahasiswa PPG dampingan sukses mengembangkan desain perangkat ajar yang inovatif dan beragam sesuai dengan satuan pendidikan.
implementasi modul ajar menjadi lebih terstruktur, relevan, dan adaptif terhadap tantangan nyata di lapangan. Ini terbukti pada praktik lapangan, pembuatan best practice dan uji kinerja mahasiswa lulus 100% pada 2 gelombang. Dan saat ini, mereka juga telah menerapkan beberapa modul intrakurikuler yang berbasis proyek atau modul proyek P5 di satuan pendidikan tempat mereka mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Betty Herawati, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga bersama dosen pembimbing Ibu Dr. Farida Meyer dan Ibu Lydia Francisca. Masya Allah, selama saya dibimbing oleh Bu Lydia Francisca, saya sangat mendapatkan banyak referensi ilmu dan khususnya tentang kurikulum merdeka. Salah satu contoh bagaimana penerapan P5 untuk sekolah kami. Di PPG kami diajarkan langkah-langkah penerapan P5 itu. Yang pertama, melihat karakteristik lingkungan sekolah, kemudian dilanjutkan dengan pemetaan terhadap kebutuhan belajar murid dimulai dari asesmen awal. Jadi kami dapatkan topik-topik P5 sesuai dengan karakteristik sekolah kami, yaitu Kota Palembang. Kebetulan sekolah kami berada di dekat aliran Sungai Musi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Rahmita, SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Daljak Angkatan 2 tahun 2023 dengan LPTK Universitas Negeri Padang bersama Ibu dosen Farida Meyer dan Ibu Pamong Lydia Francisca. Selama kegiatan PPG Daljak bersama Ibu Lydia, saya mendapatkan banyak ide-ide dalam hal pengembangan proyek di sekolah saya. Bu Lydia selalu mendampingi saya dan teman-teman untuk merancang proyek P5 berdasarkan karakteristik lingkungan sekolah dan juga pemetaan kebutuhan belajar murid di sekolah saya berdasarkan hasil asesmen awalnya. Setelah pemetaan itu, didapatkanlah beberapa topik yang kami angkat dari tema yang ada di P5 untuk dijadikan proyek. Jadi dengan pendampingan fasilitasi dari Kak Lydia, kami mendapatkan pencerahan bagaimana kita bisa menerapkan proyek P5 untuk di tingkat taman kanak-kanak, khususnya di TK Asia 1 Bukit Tinggi tempat saya mengajar. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan strategi pendampingan Garuda Tabel ini diharapkan dapat menjawab semua kebutuhan belajar mahasiswa PPG dan rekan guru lainnya dalam mengembangkan desain perangkat pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Dan guru Pamong pun senantiasa terus belajar dari praktik-praktik pengalaman pendampingan. Sebagai guru Pamong, kita diibaratkan sayap yang akan membantu para guru untuk terbang tinggi menggapai mimpinya. Dengan setiap pendampingan yang kita berikan, kita tidak hanya mengajar, tetapi juga akan memberi inspirasi, memandu mereka untuk terbang lebih tinggi menuju masa depan pendidikan yang lebih baik lagi. Teruslah menjadi cahaya dan kekuatan, karena di tangan Bapak Guru GTK hebat akan lahir para pendidik yang akan membangun bangsa. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Tetap semangat Bapak Guru GTK hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.